323096 dari R001. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rani Supian Ramli SHG MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab yang ada di dalam buku Darah Spike mengenai agama dan kehidupan manusia. Agama dan manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Manusia hidup memerlukan agama sebagai tempat mencari ketenangan dan keridhaan Tuhan, dan agama hadir untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Menurut Islam, agama berarti suatu peraturan atau penetapan Tuhan yang membimbing manusia kepada akidah yang benar, ibadah yang baik, dan muamalah yang baik pula. Sedangkan manusia adalah hayawan al-natik atau makhluk yang berpikir, yang pada hakikatnya adalah makhluk mencari kebenaran. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas fitrahnya. Hadis riwayat Muslim. Syarif Ali bin Ahmad Al-Jurjani, seorang ahli bahasa Arab dari Persia, mendefinisikan fitrah sebagai watak yang senang menerima agama. Sedangkan para fuqaha atau ahli fikih mengartikannya sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia tidak dan belum pernah disentuh oleh cacat atau aib apapun. William James menegaskan bahwa selama manusia masih memiliki naluri cemas dan mengharap, selama itu pula ia beragama atau berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa perasaan takut merupakan salah satu dorongan yang terbesar untuk beragama. Karena itulah manusia membutuhkan agama, paling tidak karena alasan berikut. Yang pertama, karena keterbatasan akal dan kemampuan manusia. Yang kedua, sebagai obat kegelisahan dan kegersahan hati. Dan yang ketiga, sebagai tempat mencari keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Pada umumnya, agama dipandang sebagai suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya, dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama memiliki 3 inti pokok ajaran, yakni nilai keyakinan, yaitu bagian mendasar dari agama, berupa keyakinan terhadap adanya sesuatu kekuatan di luar kekuatan manusia, zat yang maha agung di luar kehidupan manusia. Yang kedua, tata kepribadatan atau ritual, yaitu perbuatan-perbuatan manusia sebagai bentuk kepatuhan dalam berhubungan dengan zat yang diyakini sebagai konsekuensi dari keyakinan akan keberadaan zat tersebut. Yang ketiga, tata aturan etika moral, kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan antara sesama manusia dengan makhluk atau alam lainnya sesuai dengan keyakinan dan peribadatan tersebut. Dilihat dari sifat dan sumbernya, agama dapat diklasifikasikan pada 3 kategori, yaitu agama wahyu atau samawi, dan agama bukan wahyu atau arti, agama misionari dan agama bukan misionari, dan agama ras geografis dan agama universal. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, Sang Pemberi Wahyu, kepada rasul-rasul penerima wahyu dan kepada kitab-kitab kumpulan wahyu, serta pesannya disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan agama bukan wahyu tidak memandang penyerahan kepada Tuhan dan mematuhi aturan-aturannya sebagai sesuatu hal yang esensial. Lebih jauh mengenai perbedaan antara agama samawi dan agama arti ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpokok pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama arti tidak demikian. Yang kedua, beriman kepada Nabi, sedangkan agama arti tidak. Yang ketiga, sumber utama tuntunan baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama arti kitab suci tidak penting. Yang keempat, umumnya lahir di Timur Tengah, sedangkan agama arti lahir di luar itu. Yang kelima, lahir di daerah yang berada di bawah pengaruh ras Semitik, sedangkan agama arti tidak. Yang keenam, misionari, sedangkan agama arti bukan misionari. Yang ketujuh, jelas dan tegas, sedangkan agama arti kabur dan elastis. Dan yang kedelapan, memberikan arah yang jelas dan lengkap, baik aspek spiritual maupun material, sedangkan agama arti menitik beratkan kepada aspek spiritual saja. Terdapat 3 komponen utama ajaran Islam,
Yang pertama, akidah atau iman, yaitu keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia melalui malaikat yang dituangkan dalam kitab sucinya yang berisikan informasi dan petunjuk kebenaran mengenai kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Akidah dan tauhid merupakan dasar keberagaman seseorang dalam Islam yang masuk lewat pintu syahadah atau ikrar akan keyakinan tersebut. Dan akidah merupakan komponen pokok dalam agama Islam yang di atasnya berdiri syariat dan akhlak Islam. Yang kedua, syariat atau ibadah, yaitu aturan atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala tentang bentuk pelaksanaan manifestasi dari akidah yang diyakini, yakni berupa penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala maupun secara tidak langsung dalam hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, syariat secara garis besarnya meliputi dua hal pokok, yaitu ibadah dalam pengertian khusus atau ibadah mahdhah dan ibadah dalam arti umum atau muamalah, atau ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Yang ketiga, akhlak atau muamalah, yaitu bentuk aturan, norma, dan etika dalam bermuamalah dengan sesama manusia dan makhluk lainnya dengan penuh keikhlasan seakan-akan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak melihat secara langsung. Karena nilai-nilai akhlak yang sudah terdapat di dalam syariat atau hukum muamalah menjadi bagian tidak terpisahkan dari bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala direalisasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak iman, merusak diri, dan merusak keluarga. Dan apabila tanggung jawab itu dilanggar atau diremehkan, maka manusia harus mempertanggungjawabkan segala pelanggaran itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan atau wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam dan memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan manusia mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidup. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan datangnya dari saya, dan apabila ada kesempurnaan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.